Sejarah perkembangan bumi berdasarkan skala waktu geologi. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua. Kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, kulit bumi masih panas loh. Alhasil, pada zaman ini belum ada kehidupan. Lantas, kapan ya kehidupan itu muncul? Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Nah, di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut sebagai zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira zaman ini berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini juga sering disebut sebagai zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun, tingkat populasinya masih sangat rendah. Sayangnya, pada zaman ini jenis-jenis reptilnya mulai mengalami kepunahan. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga dan zaman kuarter atau zaman keempat. Zaman tersier berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun silam. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti kera. Zaman kuarter ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Pada zaman inilah muncul manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman modern sekarang. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan tercemarnya udara normal dengan polutan. Meskipun udara tidak terlihat, namun udara dapat kita rasakan keberadaannya. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas, bukan? Nah, bagaimana jadinya jika kita bernafas dengan udara yang tercemar? Biasanya, kita bakal merasa nggak nyaman atau malah sampai batuk-batuk. Penyebab pencemaran udara itu seperti asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, asap rokok, asap pabrik, dan masih banyak lagi. Lalu kita membahas pencemaran air. Sesuai dengan namanya, pencemaran air adalah peristiwa atau tindakan masuknya atau dimasukkannya suatu polutan atau bahan pencemaran ke dalam air. Hal ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan terjadi adik-adik, karena bagaimanapun kita semua butuh air yang bersih atau tidak tercemar agar air tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Apa sih yang menyebabkan pencemaran air? Pencemaran air itu bisa terjadi karena limbah dan sampah. Lalu kita membahas pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kegiatan atau peristiwa masuknya polutan atau bahan pencemaran ke dalam tanah, baik polutan itu berupa padatan maupun cairan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau pencemaran tanah tidak memiliki dampak besar seperti pencemaran air dan juga pencemaran udara. Namun kenyataannya, tumbuhan-tumbuhan kita hidup di tanah, bukan? Jika tanahnya tercemar, bagaimana tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan bisa hidup? Sehingga kita harus menghindari penyebab dari pencemaran tanah, seperti pembuangan limbah kimia, kegiatan pertambangan yang merusak, dan kegiatan pertanian yang melibatkan pestisida dan insektisida.